Halo semua. Jadi lagi iseng nyari apakah R bisa di run di Jupyter Notebook dan ternyata jawabannya itu bisa. Dan ini mind blowing banget. Mengubah style eh, bukan mengubah style juga sih, lebih ke kalau misalnya udah boring dengan RStudio. Nah, ini Jupyter ini bisa jadi salah satu opsi untuk ngolah data atau running R ya, ngolah data pakai R itu di Jupyter Notebook. Nah, ada beberapa kelebihan kita itu ngolah data di Jupyter. Nah, ini di sini saya akan tunjukkan beberapa kelebihan kita running data di Jupyter. Oke, biasanya kita itu running data itu di R ya. Nah, di R Studio itu, di R Studio itu mungkin ini sudah jadi satu paket ibaratnya ibu dan anaknya gitu. R Studio diciptakan untuk bahasa pemrograman R dan itu sudah dari lama mungkin seperti itu. Dan mungkin lembar kerjanya itu seperti ini, terutama mungkin yang sekarang terbaru kita menggunakan file Markdown ya, Markdown-nya yang kita sudah pakai yang Quarto yang terbaru gitu, yang lebih powerful outputnya, tapi ini mirip kan dengan R Markdown. Nah, tapi kurang lebih overall tampilannya mungkin seperti ini gitu. Kita punya chunk namanya di sini, kita punya Markdown biasa, kita punya penulisan Markdown, ada heading, ada subheading, dan kita menuliskan sintaks kita di sini, sintaks R, kemudian outputnya di bawah sini. Ini sebenarnya kan mirip dengan Jupyter Notebook, gitu. Ini mirip dengan Jupyter Notebook. Nah, em, file Quarto ini sebenarnya bisa di run di VS Code, tapi ada kelemahannya. Nah, kelemahannya adalah kita coba buka. Nah, let's see. File tadi kita akan buka ini dengan Visual Code. Nah, ini dia. Nah, ini kita run. Ya, ini sudah format KMD dengan editor VS Code. Nah, kelemahannya adalah ketika file Quarto Markdown itu di run di VS Code, kita akan mendapatkan output itu di terminal gitu, bukan di chunk di bawah chunknya. Sedangkan kita ingin seperti di R gitu. Tapi mungkin ada pertanyaan, kenapa harus di VS Code? Nah, di VS Code itu fitur-fitur dari AI Copilot-nya itu lebih lengkap gitu. Misal, kalau misalnya di R itu Copilot-nya itu hanya ada code completion gitu, yang ini. Completion aja gitu, seperti ini aja udah satu. Nah, sedangkan di VS Code kita punya Copilot-nya itu ada yang chat-nya, Copilot chat. Jadi selain ada code completion ya di sini. Nah, seperti ini, ada suggest dari AI kita. Juga ada chatnya di sini. Ada Copilot chatnya di sini. Kita bisa menanyakan berdasarkan apa isu kita di data atau kita ingin mengubah codingan kita seperti apa. Kita bisa langsung tanyakan di Ask Copilot ini. Dan juga bahkan kita bisa membuka in editor seperti ini. Editor inline chatnya. Seperti ini. Misal kita ingin eh, tolong tampilkan tampilkan plotnya gitu. Nah, ini mungkin disebut sebagai from AI from coding gitu. From coding atau apalah. Ini udah sekarang udah rame banget. Nah, itu di VS Code ini memungkinkan untuk melakukan hal itu, sementara di RStudio itu tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Tadi kelebihannya ada Copilot, tapi kelemahannya kita tidak bisa menampilkan outputnya di bawah chunk kode kita gitu. Nah, sehingga alternatifnya kita harus menggunakan Jupyter Notebook, tapi Jupyter Notebook itu dibuat untuk Python. Itu isunya. Nah, setelah saya explore, ternyata kita bisa mana ya?
Nah, ini membuat Jupyter Notebook itu dengan bahasa R gitu, dengan bahasa R seperti ini. Jadi ini bisa di-run. Ini kan Jupyter Notebook ya, tapi ini bisa di-run. Kernelnya kita bisa memilih kernel Jupyter R gitu, seperti ini. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, ini bisa di-run ya di R-nya. Di Jupyter Notebook kita bisa run R dan kodenya di bawah Chang ini. Kalau di R kita kan sebutnya Chang ya, entahlah di mungkin di Jupyter kita sebutnya sebagai cell ya, cell code gitu. Bukan ada cell code, ada cell markdown. Nah, mungkin cell code ini em, kita bisa gunakan itu untuk R gitu. Yang asalnya itu kita hanya bisa gunakan untuk Python. Nah, cara installnya itu kita install di nama package-nya itu IR IR kernel. Nah, ini kita install di konsol seperti biasa. Mungkin kalau ingin diinstal di sini, kita di sini ya, kita run di sini, gitu. Kita run di sini. Gitu. Ini kebetulan saya sudah install, jadi saya install lagi. Kemudian setelah itu aktifkan package itu dengan kode yang ini. Gitu. Ini bisa dicek ya untuk webnya irkernel.github.io ya, bla 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 tuh bisa cari di Google. Nah, ini setelah diinstal package-nya bisa langsung dijalankan di masih di R console kita, masih di terminal R-nya. Ya, kita bisa pakai R Studio, bisa di sini misalnya ya di R console atau kita kalau misalnya sudah ada R di Python-nya, instalasi R-nya dulu ya di Python-nya, itu bisa lewat terminal R. Di sini kita bisa pakai terminal R. Jadi di sini kita install dan aktifkan package-nya. Nah, setelah aktif, di refresh, di close dulu aja VS Code-nya. Setelah di close, file IPYNB kita itu akan ada kernel R di sini gitu. Ya, akan ada kernel R di sini. Dan kita sekarang bisa running R di Jupyter Notebook dengan output yang mirip dan sama persis bahkan dengan di Python gitu. Lalu kelebihan lainnya adalah kita juga bisa setting kuarto di sini. Kita bisa setting kuarto di sini. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa membuat berbagai format di sini. Misalnya ingin kita buat HTML ya, pasti outputnya seperti ini. Nah, kita bisa render menjadi HTML file seperti ini. Atau kita ingin membuat slides, artinya kita ingin render menjadi Reveal.js. Nah, ini juga bisa. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi ini mind blowing banget, bisa mengubah cara kerja kita ngolah data pakai R. Tapi kalau misalnya udah nyaman dengan R itu nggak apa-apa juga sih. Tapi kelebihannya itu di sini kita bisa menggunakan as Copilot Chat, ada code completion, satu lagi ada editor inline chat. Nah, yang seperti ini yang dimana eh, ini akan meningkatkan kinerja kita dalam olah data gitu. Nah, harusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya udah nyaman di RStudio, ya itu monggo ya. Kalau saya sendiri preferensinya ya eh, lebih prefer ke ini sekarang mungkin ya. Nanti kita lihat. Ini baru coba awal-awal, jadi ke depan kita lihat apakah senyaman itu olah data di R dan apa kelemahan-kelemahannya mungkin itu akan update next ya. Tapi sejauh ini cukup ya menyenangkan untuk diketahui seperti itu. Oke, itu aja untuk konten kali ini. Thank you.